Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai siapa pelatih timnas Indonesia yang baru. Ketika Federasi Sepak Bola kita, PSSI, memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih sebelumnya akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, maka secara otomatis semua mata tertuju ke siapa yang akan menggantikannya. Publik Indonesia, media, hingga para pengamat sepak bola dalam negeri mulai memperbincangkan dua nama yang muncul cukup kuat, Louis van Gaal dan Timur Cavazze. Pertanyaannya, masyarakat Indonesia lebih setuju kepada siapa? Dan lebih penting, siapa yang memang pas untuk kondisi timnas saat ini? Mari kita lihat dulu profil dan rekam jejak Louis van Gaal secara ringkas. Louis van Gaal lahir di Amsterdam, Belanda 8 Agustus 1951. Usia saat ini sekitar 74 tahun. Ia memulai karir kepelatihannya sejak usia sekitar 40 tahun dan kemudian menukangi klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam. Pada periode ini ia mengoleksi banyak trofi. Ia juga pernah menukangi Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, hingga tim nasional Belanda. Dalam berita terkini, ia dikabarkan bahwa kehadirannya sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia bukan sekedar rumor ringan. Media menyebut bahwa Van Gaal akan mengadakan konferensi pers pada tanggal 20 Oktober 2025 untuk mengumumkan sesuatu terkait Indonesia. Keunggulan utama yang sering dikemukakan, reputasi global, pengalaman di level tertinggi, dan nama besar yang bisa mengangkat citra timnas Indonesia. Misalnya disebut bahwa jika Van Gaal datang, bisa jadi menarik pemain keturunan Eropa grade A untuk dinaturalisasi. Namun, ada catatan penting. Faktor usia dan kondisi fisik. Sebuah artikel di Reuters menyebutkan bahwa Van Gaal telah menyatakan ia telah bersih dari kanker prostat dan kondisi kesehatannya membaik. Meskipun tentu bukan tanpa pertanyaan terkait stamina dan komitmen jangka panjangnya. Jadi, Van Gaal mewakili pilihan mapan, pilihan dengan pengalaman Eropa kelas atas, nama yang besar yang bisa menjadi manfaat tidak hanya taktik, tapi juga branding, pengaruh internasional, dan daya tarik pemain. Sekarang kita beralih ke Timur Cavazze. Timur Cavazze lahir 5 September 1981 di Fergana, Uzbekistan. Sebelum menjadi pelatih, ia adalah pemain profesional dengan banyak cap untuk timnas Uzbekistan. Sebagai pelatih, ia mulai naik daun lewat tim usia muda di Uzbekistan dan kemudian dipercaya sebagai pelatih senior pada Januari 2025 untuk timnas Uzbekistan. Salah satu prestasi menonjol membawa Uzbekistan ke kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Karena itu, Cavazze sering disebut sebagai arsitek generasi baru Asia. Ia memiliki pengalaman di kawasan Asia yang relevan jika melihat bagaimana kompetisi di Asia berbeda dengan Eropa. Dari sisi gaya dan pendekatan, ada catatan bahwa Cavazze menggunakan skema modern seperti 4-3-3, menyerang, pressing tinggi, umpan progresif dengan mungkinnya cocok dengan pembangunan jangka panjang. Jadi, Cavazze mewakili pilihan alternatif yang lebih muda, lebih dekat dengan kultur sepak bola Asia, dan dengan pengalaman yang relatif baru namun menjanjikan. Agar pilihan pelatih tidak hanya berdasarkan nama besar, kita harus melihat kondisi real timnas Indonesia saat ini dan apa yang dibutuhkan. Beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama,
kegagalan lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia gagal di kualifikasi sehingga perlu evaluasi besar-besaran, bukan hanya pergantian pelatih. Yang kedua, pembangunan jangka panjang. Indonesia membutuhkan program yang berkelanjutan, regenerasi pemain muda, talenta lokal, scouting, dan kesiapan mental untuk bersaing di Asia. Yang ketiga, adaptasi kultur dan kompetisi Asia. Kompetisi Asia punya karakteristik berbeda. Intensitas fisik, lingkungan panas dan lembab, jalur kualifikasi panjang, dan sering kejutan. Pelatih harus memahami itu. Yang keempat, branding dan daya tarik pemain. Supaya sepak bola Indonesia bisa menarik pemain keturunan serta mendongkrak citra di luar negeri, nama besar bisa membantu, juga pasar sponsor dan perhatian media bisa meningkat. Yang kelima, sistem dan dukungan infrastruktur. Pelatih hanyalah salah satu bagian federasi, liga, pengembangan pemain, fasilitas juga penting. Jika sistemnya lemah, pelatih top pun bisa kesulitan. Dan yang terakhir, harapan publik versus kenyataan. Publik sering ingin hasil cepat, harus lolos Piala Dunia sekarang juga. Sementara kenyataannya butuh proses, pelatih harus bisa mengelola ekspektasi dan membangun kepercayaan yang cukup tinggi. Jadi pertanyaannya, apakah timnas Indonesia lebih butuh nama besar dan instan atau pelatih yang cocok untuk proses jangka panjang dengan konteks Asia? Jawabannya bisa berbeda tergantung siapa yang bertanya. Secara pribadi, saya akan menyampaikan seperti ini. Jika saya menjadi keputusan di PSSI, saya akan lebih condong ke pilihan pelatih yang punya kombinasi relevansi Asia plus kemampuan adaptasi plus komitmen jangka panjang. Dengan kata lain, saya akan memberikan plus untuk Timur Kavaze. Kenapa? Karena kondisi timnas Indonesia saat ini bukan hanya soal angkat nama besar, tetapi soal perubahan mindset, pembangunan struktur, dan penyesuaian dengan konteks Asia Tenggara. KVJ punya latar belakang yang cocok. Ia sudah terbiasa di Asia, memahami kompetisi, dan punya potensi untuk membangun tim muda. Itu cocok dengan kebutuhan Indonesia yang sedang ingin naik level. Jika kita memilih Van Gaal, memang kita mendapatkan nama besar, daya tarik internasional, dan mungkin percepatan. Tapi risikonya, apakah ia punya cukup energi untuk proyek jangka panjang? Apakah ia mau memahami kultur Indonesia dan kompetisi Asia secara mendalam? Apakah infrastruktur dan federasi kita siap mengimbangi standar yang ia bawa? Dengan Kavaze, mungkin kita kehilangan sedikit wow faktor, nama besar. Tetapi kita mendapatkan pelatih yang bisa tumbuh bersama tim yang lebih bisa diterima dalam konteks Asia dan punya waktu untuk membangun, bukan hanya menjalankan. Tetapi apabila PSSI benar-benar memperkuat sistem, memberi dukungan infrastruktur, dan sabar dengan proses, pilihan Kavaze bisa sangat potensial. Namun jika PSSI ingin hasil cepat, branding instan, dan siap menggantikan pelatih dalam jangka waktu pendek, maka Van Gaal bisa menjadi pilihan yang lebih cocok untuk momen kejutan. Jadi saya kira masyarakat Indonesia, jika melihat secara realistis, akan lebih setuju dengan opsi yang memberi harapan dan pembangunan realistis, bukan janji instan. Dari diskusi di media sosial, tampak bahwa banyak yang mendukung opsi Asia daripada hanya nama besar saja. Bicara soal siapa yang paling cocok, bukan hanya soal memilih pelatih. Berikut beberapa yang harus diperhatikan agar pilihan pelatih bisa berhasil. Yang pertama, publik dan media harus memberi ruang dan kesabaran. Jangan berharap semua langsung terjadi dalam 6 bulan. Yang kedua, federasi harus mendukung pelatih dengan fasilitas,
program pengembangan pemain muda, serta pola pikir panjang. Pelatih harus memahami kultur lokal, bahasa, mental pemain Indonesia, kondisi liga lokal, dan bagaimana memadukan pemain lokal yang bertalenta, keturunan, atau asing. Harus ada komunikasi yang jelas, apa target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, apakah target lolos Piala Dunia dalam 10 tahun atau semifinal Piala Asia dahulu. Lalu yang terakhir, rekrutmen pemain jangan hanya nama besar, tetapi harus lebih cocok dengan filosofi pelatih dan sistem yang akan dibangun. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan saya tentang siapa yang lebih cocok menjadi pelatih timnas Indonesia antara Louis van Gaal atau Timur Cavagen. Tentu tidak ada pilihan salah secara mutlak. Yang penting adalah konteks, kesiapan, dan komitmen bersama. Demikian pembahasan kita hari ini. Kita tunggu bersama pengumuman hari Senin, dan semoga apapun yang terjadi, sepak bola Indonesia bisa melaju lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.